تروح بهجتها وتنتقي حبها من غير يكتري كل التبارك تجري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri dari kelas 10-2. Di sini saya akan menampilkan sebuah dakwah yang bertema menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab seorang muslim. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul dalam majelis hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan kembali salah satu kewajiban penting dalam kehidupan umat muslim, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah ajaran untuk mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan hendaklah di antara kalian menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban para ulama, tetapi kewajiban setiap seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummatil qarnul ladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Artinya, sebaik-baik generasi dari umatku adalah yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam. Secara bahasa, amar ma'ruf berarti mengajak kepada kebaikan dan nahi munkar berarti mencegah dari hal-hal yang dilarang atau buruk. Dua hal tersebut merupakan ciri utama umat Islam yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kalian adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan umat Islam bukan dari jumlah, harta ataupun jabatan, tetapi bagi mereka yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa amar ma'ruf nahi munkar penting? Yang pertama, karena Islam adalah agama rahmat. Mengajak kepada kebaikan merupakan salah satu bentuk kasih sayang. Kedua, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, kehidupan manusia akan rusak. Kemungkaran yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk akan menjadi budaya yang sulit untuk diperbaiki. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Orang yang membiarkan saudaranya terjerumus dalam dosa tanpa berusaha mengingatkan, sama seperti melihat orang yang menuju ke dalam jurang tanpa berusaha menolongnya. Teladan amar ma'ruf nahi munkar dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merupakan
teladan terbaik dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau selalu memberi nasihat dengan lemah lembut, penuh kasih sayang dan bijaksana. Contohnya ketika ada seorang pemuda yang datang untuk meminta izin berzina, para sahabat marah, tetapi Rasulullah tidak memarahinya dan bertanya dengan penuh kasih sayang, "Apakah engkau rela ibumu dizinai? Apakah engkau rela putrimu dizinai?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul." Dengan cara tersebut, hati pemuda itu tersentuh hingga akhirnya pemuda itu menjauh dari perbuatan tersebut. Inilah cara dakwah yang penuh hikmah, bukan dengan amarah, menghina, dan merendahkan. Cara melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman." Dari hadis ini kita mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan sesuai kemampuan. Yang pertama, dengan tangan. Jika kita memiliki wewenang seperti orang tua kepada anak, guru kepada murid, atau pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, dengan lisan, nasihat, pengingat, dan ajakan dengan baik yang sopan dan santun. Yang ketiga, dengan hati, yakni membenci kemungkaran dan tidak mendukungnya. Syarat dan adab amar ma'ruf nahi munkar. Agar dakwah tidak menyakiti dan menyebabkan pertengkaran, para ulama menetapkan beberapa adab, yaitu: yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan ingin terlihat hebat atau merasa lebih baik. Yang kedua, berilmu terhadap hukum yang dijelaskan, jangan melarang sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Yang ketiga, dengan cara lemah lembut, karena hati manusia tidak akan menerima kebaikan yang disampaikan dengan cara yang kasar. Yang keempat, sabar, karena manusia tidak akan langsung menerima nasihat. Yang kelima, memilih waktu dan cara yang tepat, agar nasihat memberikan manfaat dan bukan mempermalukan. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Firaun, maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Quran Surat Toha ayat 44. Jika Firaun saja diperintahkan dengan lemah lembut, apalagi saudara sesama muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, teladan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teladan terbesar Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu teladan terbesar dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama adalah ketika ia hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup di tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan. Kaumnya menyembah berhala dan benda mati, bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar adalah pembuat patung dan berhala. Namun sejak kecil Allah memberikan kecerdasan dan hati yang bersih kepada Ibrahim. Ketika ia melihat kaumnya menyembah berhala dan patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, Ibrahim bertanya, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan bahkan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun?" Pertanyaan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi cara beliau mengajak kaumnya untuk berpikir. Yang kedua, Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah dengan lembut. Walaupun ayah dan kaumnya menolak, tetapi Nabi Ibrahim tetap menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah dan kesabaran. Beliau berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang ilmu yang datang kepadaku dan tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus." Namun, sang ayah menolak dengan marah dan mengancam akan mengusir Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya. Suatu hari, saat kaumnya pergi untuk merayakan festival, Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat di mana berhala-berhala itu berada. Beliau menghancurkan semua patung kecuali patung yang paling besar. Lalu ia meletakkan kapak di tangan berhala yang besar itu. Ketika kaumnya kembali dan melihat berhala-berhala mereka sudah hancur, mereka marah dan bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja kepada berhala yang besar itu jika ia mampu berbicara." Kaum tersebut pun terdiam. Mereka menyadari bahwa berhala tidak mampu berbicara.
Namun karena kesombongan dan kebodohan, kaum tersebut tetap menolak kebenaran. Karena perbuatan itu, Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Mereka membuat api yang sangat besar sehingga burung-burung pun tidak berani untuk terbang di atasnya. Saat Nabi Ibrahim dilemparkan, beliau mengucapkan doa, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong dan sebaik-baik pelindung. Allah memerintahkan api itu, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah akan menolong bagi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Yang kelima, keteguhan Nabi Ibrahim saat diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Puncak ujian Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail, yang sangat ia cintai. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Ismail yang saleh berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Karena ketaatan mereka, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai ibadah kurban hingga hari ini. Yang keenam, menjadi simbol keteguhan dan tauhid. Yang pertama, menjadi keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi penolakan. Yang ketiga, keteguhan iman dalam melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, teladan amar ma'ruf nahi munkar yang penuh hikmah. Hadirin sekalian, dari kisah tersebut kita belajar bahwa berjuang menegakkan kebenaran tidak selalu mudah. Tidak semua orang menerima nasihat kita. Tetapi siapapun yang sabar, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan selalu menolongnya. Selanjutnya adalah manfaat amar ma'ruf nahi munkar. Jika amalan ini ditegakkan, maka moral masyarakat menjadi lebih baik. Iman manusia semakin kuat. Allah menurunkan keberkahan dan keamanan. Hubungan antara sesama manusia akan lebih harmonis. Terhindar dari azab Allah yang menimpa seluruh kaum. Sebaliknya, jika kemungkaran dibiarkan, maka azab Allah turun bukan hanya menimpa kepada pelaku maksiat, tetapi kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah contoh penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya menyuruh teman untuk melaksanakan salat tepat waktu, saling membantu dalam kebaikan, menjaga lisan dari gibah, fitnah, dan mencela orang lain, menyampaikan kebenaran tanpa memaksa, dan melawan kemalasan, kemaksiatan, dan keburukan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah salah satu bentuk cinta kepada Allah dan sesama manusia. Kita belajar bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus disampaikan dengan cara yang baik, sopan, santun, lemah lembut sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berdakwah dengan penuh kesabaran, tidak terburu-buru, dan mengajaknya dengan penuh kasih sayang, bukan kebencian atau permusuhan. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kita bahwa memperjuangkan kebaikan mungkin akan diuji, ditolak, bahkan diperangi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang teguh dalam memperjuangkan kebenaran. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, maka Allah akan menjaganya, menguatkannya, dan membalasnya dengan pahala yang besar. Mulailah amar ma'ruf nahi munkar dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari lingkungan terdekat kita. Dan lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar dengan niat kepada Allah, bukan untuk ingin dipuji atau dihormati. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, dan apa yang dapat kita ketahui dalam kesempatan kali ini bukan hanya menjadi sekedar pengetahuan, tetapi dapat kita
tetapi dapat kita jadikan perbuatan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam ucapan, sikap, dan perilaku. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amala mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian video dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata ataupun pengucapan ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.